wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kami dari kelompok 9 dasar-dasar proses pembelajaran kimia kelas reguler A 2019 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Model Pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Dr. Anda Fatria Dewi MPD. Dalam makalah ini akan dijelaskan tentang pengertian dari model pembelajaran, ciri-ciri model pembelajaran, dan jenis-jenis dari model pembelajaran. Baiklah, sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Saya sendiri, Julia Krisnawati, dengan NIM A1C11904. Hai, saya Lara Prastia, NIM A1C11945 dari Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsadila Miftasyana. NIM saya A1C11946 dari kelas reguler A 2019, kelompok 9. Halo, nama saya Opa Hasnipta, NIM A1C1194040 dari kelompok 9 mata kuliah dasar-dasar proses pembelajaran kimia. Baiklah, materi yang pertama yaitu pengertian dari model pembelajaran. Model pembelajaran adalah seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek sebelum, sedang, dan sesudah pembelajaran yang dilakukan guru serta segala fasilitas yang terkait yang digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembelajaran. Fungsi dari model pembelajaran adalah sebagai pedoman bagi perancang, pengajar, dan para guru dalam melaksanakan pembelajaran. Ada beberapa pengertian model pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama, menurut Trianto, model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial. Yang kedua, menurut Saifuddin dan Berdiati, model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematis dalam mengordinasikan sistem belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Lagu estetik. Yang ketiga, menurut Sukma Dinata dan Sayodi, model pembelajaran merupakan suatu rancangan atau desain yang menggambarkan proses rinci penciptaan situasi lingkungan yang memungkinkan terjadinya interaksi pembelajaran agar terjadi perubahan atau perkembangan diri peserta didik. Yang keempat, menurut Joyce dan Well, model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang bahkan dapat digunakan untuk membentuk kurikulum atau rencana pembelajaran jangka panjang, merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau lingkungan belajar lain. Ciri-ciri dari model pembelajaran yang pertama, rasional teoritis logis yang disusun oleh para pencipta atau pengembangnya. Yang kedua, landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar atau tujuan belajar yang akan dicapai. Yang ketiga yaitu tingkah laku mengajar yang diperlukan model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil. Yang keempat yaitu lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Materi selanjutnya yaitu tentang macam-macam model pembelajaran.
Yang pertama ada model pengelolaan informasi. Model pengelolaan informasi ini memiliki orientasi pokok, di antaranya proses kognitif, pemahaman dunia, pemecahan masalah, dan berpikir induktif. Yang kedua yaitu ada model personal. Model personal ini bertitik tolak dengan teori humanistik, yaitu berorientasi terhadap pengembangan diri individu, serta dapat dikatakan bahwa model ini juga beranjak dari pandangan kedirian atau selfhood dari individu. Yang ketiga ada model pembelajaran perilaku. Prinsip yang paling penting dari model pembelajaran perilaku adalah bahwa perilaku berubah sesuai dengan konsekuensi-konsekuensi langsung dari perilaku tersebut. Konsekuensi yang menyenangkan akan memperkuat perilaku, sedangkan konsekuensi yang tidak menyenangkan akan memperlemah perilaku. Dengan kata lain, konsekuensi-konsekuensi yang menyenangkan akan meningkatkan frekuensi seseorang untuk melakukan perilaku yang serupa. Yang keempat ada model pembelajaran sosial. Albert Bandura menyatakan bahwa behaviorisme klasik memberikan pandangan tentang belajar yang terlalu terbatas, sehingga mereka menggunakan model belajar sosial untuk mengamati aspek-aspek teramati dari pembelajaran manusia seperti berpikir dan kognisi. Model pembelajaran sosial menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran perilaku dan penekanannya pada proses mental internal. Yang kelima yaitu model pembelajaran kooperatif. Pada hakikatnya, model pembelajaran kooperatif merupakan metode atau strategi pembelajaran gotong royong yang konsepnya hampir tidak jauh berbeda dengan model pembelajaran kelompok. Tetapi, model pembelajaran kooperatif tidak bisa disamakan dengan model pembelajaran kelompok. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok. Oke, model pembelajaran yang pertama yaitu model pengelolaan informasi. Model pengelolaan informasi pada dasarnya menitik beratkan pada cara-cara memperkuat dorongan-dorongan internal atau yang ada pada diri sendiri untuk memahami dunia dengan cara menggali dan mengkoordinasi data, merasakan adanya masalah, dan mengupayakan jalan pemecahannya. Model pengelolaan informasi ini memiliki orientasi di antaranya proses kognitif, pemahaman dunia, pemecahan masalah, dan berpikir induktif. Model pembelajaran yang termasuk ke dalam model ini adalah pencapaian konsep, berpikir induktif, latihan penelitian, pemandu awal, memorisasi, pengembangan intelektual, dan penelitian ilmiah. Menurut Rusman, dalam proses pembelajaran informasi ada 9 langkah yang harus diperhatikan oleh seorang guru, yakni yang pertama, melakukan tindakan untuk menarik perhatian siswa. Yang kedua, untuk memberikan informasi mengenai tujuan pembelajaran dan topik yang akan dibahas. Yang ketiga, merangsang siswa untuk melakukan aktivitas pembelajaran. Yang keempat, menyampaikan isi pembelajaran sesuai dengan topik yang telah direncanakan. Yang kelima, untuk memberikan bimbingan bagi aktivitas siswa dalam pembelajaran. Yang keenam, memberikan penguatan pada perilaku pembelajaran. Yang ketujuh, memberikan feedback terhadap perilaku yang ditunjukkan siswa. Yang kedelapan, melaksanakan penilaian proses dan hasil. Dan yang terakhir adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan menjawab berdasarkan pengalamannya.
Selanjutnya adalah model pembelajaran yang termasuk ke dalam model pengelolaan informasi. Yang pertama ada model berpikir induktif. Model berpikir induktif ini merupakan suatu strategi mengajar yang dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik mengubah informasi. Kemudian model ini dikembangkan atas dasar yang pertama, kemampuan berpikir dapat diajarkan. Yang kedua, berpikir merupakan suatu transaksi aktif individu dan data. Dan yang ketiga adalah proses berpikir merupakan suatu urutan tahapan yang beraturan. Selanjutnya yang kedua yaitu ada model pembelajaran latihan inquiry atau inquiry training. Menurut Richard Schuxman, model ini digunakan untuk melatih peserta didik agar bisa melakukan penelitian, menjelaskan fenomena, dan memecahkan masalah secara alami. Tujuan utama model ini adalah bagaimana agar peserta didik bisa memformulasikan masalah yang menarik, misterius, serta menantang agar peserta didik bisa berpikir ilmiah. Baiklah, yang ketiga ada model pembelajaran inquiry ilmiah. Model ini bertujuan agar peserta didik bisa meneliti, menjelaskan fenomena, dan memecahkan masalah secara ilmiah, serta mengajarkan bagaimana cara melakukan pencarian dan perenungan tentang pilihan-pilihan dan alternatif yang harus dihadapi. Yang keempat ada model penemuan konsep. Model ini bertujuan untuk membantu mahasiswa memahami konsep tertentu. Model ini bisa diterapkan pada semua umur, mulai dari anak-anak sampai dewasa. Model ini memiliki 3 proses. Yang pertama yaitu memperoleh informasi baru, yang kedua mentransformasi pengetahuan, dan yang ketiga adalah menguji relevansi dan ketetapan ilmu pengetahuan. Yang terakhir adalah model pertumbuhan kognitif. Model ini menegaskan bahwa perkembangan kognitif sebagian besar dipengaruhi oleh manipulasi dan interaktif aktif peserta didik dengan lingkungannya, di mana pengetahuan datang dari tindakannya melalui interaksi. Oke, model pembelajaran selanjutnya adalah model pembelajaran personal. Model pembelajaran kelompok personal ini bertitik tolak dengan teori humanistik, yaitu berorientasi terhadap pengembangan diri individu, serta dapat dikatakan bahwa model ini juga beranjak dari pandangan kedirian atau self-worth dari individu. Model personal menentukan pada proses mengembangkan diri setiap individu peserta didik. Melalui model personal ini diharapkan siswa akan menjadi pribadi yang mampu mengelola dirinya sendiri, memiliki konsep diri yang kuat, serta mampu menjalin hubungan serta kerjasama yang baik dengan yang lain. Model pembelajaran ini meliputi metode pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, pengajaran tanpa arahan, dan yang selanjutnya sinektik, latihan kesadaran, dan pertemuan kelas. Model pembelajaran yang termasuk ke dalam model personal yaitu yang pertama, model pembelajaran tanpa arahan. Model pembelajaran tanpa arahan adalah model yang berfokus pada upaya memfasilitasi kegiatan pembelajaran.
Implementasi model pembelajaran tanpa arahan itu ada 5 fase. Yang pertama, membantu siswa mendefinisikan sesuatu. Yang kedua, menemukan masalah. Yang ketiga, mengembangkan pemahaman siswa. Yang keempat, merencanakan dan merumuskan keputusan. Dan yang kelima adalah integrasi, di mana para siswa mengembangkan tindakan-tindakan yang positif. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan dari rekan saya, yaitu Lara Prastica. Model pembelajaran yang termasuk ke dalam model personal yang kedua adalah model pembelajaran latihan kesadaran atau awareness training. Model ini merupakan suatu model pembelajaran yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran manusia. Model ini dikembangkan oleh William Schultz. Ia menekankan pentingnya pelatihan interpersonal sebagai sarana peningkatan kesadaran pribadi, pemahaman diri individu itu sendiri. Prosedur pembelajaran pelatihan kesadaran ini hanya meliputi 2 tahap, yaitu yang pertama, tahap menyampaikan tugas dan menyelesaikannya, serta tahap yang kedua adalah tahap mendiskusikan atau menganalisis. Model yang termasuk ke model personal yang ketiga adalah model pengajaran pertemuan kelas atau classroom meeting model. Menurut Glasser, terdapat 3 tipe pertemuan kelas, yakni yang pertama adalah pertemuan pemecahan masalah, yang kedua adalah pertemuan open-ended, yang ketiga adalah pertemuan diagnosis pendidikan. Model pertemuan ini terdiri atas 6 tahap, yaitu yang pertama adalah menciptakan iklim suasana yang kondusif, yang kedua yaitu menyampaikan permasalahan diskusi, yang ketiga membuat penilaian pribadi, yang keempat mengidentifikasi alternatif tindakan solusi, yang kelima membuat komitmen, dan yang terakhir adalah merencanakan tindak lanjut tindakan. Model pembelajaran selanjutnya adalah model pembelajaran perilaku, di mana prinsip yang paling penting dari model pembelajaran perilaku ini adalah bahwa perilaku berubah sesuai konsekuensi-konsekuensi dari perilaku tersebut, di mana konsekuensi-konsekuensi yang baik atau menyenangkan akan memperkuat perilaku, sementara konsekuensi-konsekuensi yang buruk akan memperlemah perilaku. Model pembelajaran selanjutnya adalah model pembelajaran sosial. Model pembelajaran ini juga disebut belajar melalui observasi atau teori pemodelan perilaku. Model pembelajaran sosial menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran perilaku dan penekanannya pada proses mental internal. Inti dari model pembelajaran ini adalah pemodelan atau modeling yang merupakan salah satu langkah penting dalam direct instruction. Pemodelan atau modeling itu sendiri menurut Bandura dalam Arendt tahun 1997, sebagian besar manusia belajar melalui pengamatan secara selektif dan mengingat perilaku dari orang lain. Ada 2 jenis pembelajaran melalui pengamatan atau observational learning ini. Yang pertama adalah pembelajaran melalui pengamatan dapat terjadi melalui kondisi yang dialami orang lain atau vicarious conditioning. Yang kedua adalah pembelajaran melalui pengamatan, di mana seseorang pengamat meniru perilaku suatu model. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Aufa Hasnita. Yang selanjutnya adalah model pembelajaran kooperatif. Yang pertama ada pengertian kooperatif menurut para ahli. Jadi ada sebagian para ahli yang mengungkapkan pendapatnya tentang pengertian model pembelajaran kooperatif ini. Yang pertama adalah menurut Supatra dan Rudianto. Pada hakikatnya, model pembelajaran kooperatif merupakan metode atau strategi pembelajaran gotong royong yang konsepnya hampir tidak jauh berbeda dengan pembelajaran kelompok. Yang selanjutnya ada menurut Solihatin dan Raharjo. Pada dasarnya, cooperative learning mengandung pengertian
sebagai suatu sikap atau perilaku bersama dalam bekerja atau membantu di antara sesama dalam struktur kerjasama yang teratur, yang terdiri dari 2 orang atau lebih, di mana keberhasilan kerjasama sangat dipengaruhi oleh keterlibatan dari setiap anggota kelompok itu sendiri. Yang selanjutnya ada menurut Isjoni. Pada model cooperative learning, siswa diberi kesempatan untuk berkomunikasi dan berinteraksi sosial dengan temannya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sementara guru bertindak sebagai motivator dan fasilitator aktivitas siswa. Selanjutnya ada menurut Slavin, yaitu cooperative learning adalah suatu model pembelajaran di mana siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok secara kooperatif yang anggotanya 4 hingga 6 orang dengan struktur kelompok heterogen. Jadi, berdasarkan pengertian kooperatif yang dikemukakan oleh ahli di atas, menurut penulis, pembelajaran kooperatif adalah kegiatan pembelajaran dengan cara kelompok atau kerjasama saling membantu. Tiap anggota kelompok terdiri dari 4 hingga 5 orang siswa heterogen atau kemampuan, gender, dan karakter. Pendapat dari para ahli di atas belajar dengan model pembelajaran kooperatif dapat diterapkan untuk memotivasi siswa berani mengemukakan pendapatnya, menghargai pendapat teman, dan saling memberikan pendapat. Yang kedua ada karakteristik pembelajaran kooperatif. Yang pertama itu ada positive interdependence, yaitu hubungan timbal balik yang didasari adanya kepentingan yang sama atau perasaan di antara anggota kelompok, di mana keberhasilan seseorang merupakan keberhasilan yang lain pula atau sebaliknya. Yang kedua adalah interaction face to face, yaitu interaksi yang langsung terjadi antara siswa tanpa adanya perantara. Tidak adanya penonjolan kekuatan individu, yang ada hanya pola interaksi dan perubahan yang bersifat verbal di antara siswa yang ditingkatkan oleh adanya saling hubungan timbal balik yang bersifat positif, sehingga dapat memberikan pengaruh hasil pendidikan dan pengajaran. Yang ketiga, ada tanggung jawab mengenai pribadi materi pelajaran dalam anggota kelompok. Adanya tanggung jawab pribadi mengenai materi pelajaran dalam anggota kelompok sehingga siswa termotivasi untuk membantu temannya karena kemampuan kelompok dan memelihara hubungan kerja yang efektif. Selanjutnya ada menampilkan keterampilan bekerja sama dalam memecahkan masalah atau proses kelompok. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran kooperatif. Yang pertama adalah hasil belajar akademik. Dalam cooperative learning, meskipun mencakup beragam tujuan sosial, juga memperbaiki prestasi siswa atau tugas-tugas akademis penting lainnya. Yang kedua, ada penerimaan terhadap perbedaan individu. Tujuan lain cooperative learning adalah penerimaan secara luas dari orang-orang yang berbeda berdasarkan ras, budaya, kelas sosial, kemampuan, dan ketidakmampuannya. Yang ketiga, ada pengembangan keterampilan sosial. Tujuan penting ketiga cooperative learning adalah mengajarkan kepada siswa keterampilan bekerja sama dan kolaborasi. Keterampilan sosial penting dimiliki siswa. Yang keempat, ada tipe-tipe pembelajaran kooperatif. Yang pertama, ada pembelajaran kooperatif tipe jigsaw, yaitu dapat digunakan apabila materi yang dipelajari adalah yang berbentuk tertulis,
Materi ini paling sesuai untuk subjek-subjek seperti pembelajaran ilmu sosial, literatur yang tujuan pembelajaran lebih kepada penguasaan konsep dan pada penguasaan kemampuan. Yang kedua, ada pembelajaran kooperatif TVCIRC atau kooperatif terpadu membaca dan menulis, yaitu suatu model pembelajaran menyeluruh dengan cara membaca dan menulis yang melibatkan kerjasama murid dalam suatu kelompok, di mana kesuksesan kelompok tergantung pada pembelajaran dalam suatu penyampaian materi. Yang ketiga ada kooperatif TVNHT atau Number Hit Together atau penomoran berpikir bersama, yaitu merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk memengaruhi pola interaksi siswa dan sebagai alternatif terhadap struktur kelas tradisional. Selanjutnya, TV kooperatif STAD atau pembelajaran Student Teams Division, yaitu merupakan salah satu dari tipe pembelajaran kooperatif yang paling sederhana, sehingga tipe ini dapat digunakan oleh guru-guru yang mulai menggunakan pembelajaran kooperatif. Dalam pembelajaran kooperatif tipe ini, siswa perlu ditempatkan dalam kelompok belajar beranggotakan 4 orang yang merupakan campuran menurut tingkat kinerja, jenis kelamin, dan suku. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator.